Sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk dialog sore hari ini kita akan bermotivasi sedikit dialog ya. Nanti ada sesi tanya jawab bersama Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad Yasin Paham dalam waktu 30 menit ke depan. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Somad. Waktu yang tepat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sama-sama kita hormati Pak Haji Faisal dan Haji Amris. Pas 3, pas itu artinya pilihan Abdul Somad. Kita hari ini alhamdulillah sudah berjumpa sama semua. Dari mulai subuh tadi jumpa sama ustaz-ustaz, setelah itu dosen-dosen, sore tadi ibu-ibu majelis taklim, sekarang ini pemilih milenial, anak-anak muda. Pemilih milenial ini besar untuk kota Dumai, maka diharapkan yang ada hadir ini bisa menjadi penggerak untuk memenangkan Haji Faisal dan Haji Amris, insyaallah. Saya tidak bisa menjumpai pemilih milenial secara langsung satu kota Dumai karena alasan COVID, tidak bisa tablik akbar, tidak bisa datang ke rumah-rumah. Tapi saya kita percaya pemilih milenial bisa dipengaruhi oleh wakil-wakil yang hari ini hadir bersama kita melalui medsos, melalui kontak langsung, kawannya, satu sekolah, satu tempat tinggal, satu lingkungan, dengan cara mengajak untuk memilih pas 3 Faisal Amris nomor 3. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dialog kita utama. Kalau ada hal-hal yang mengganjal pikiran, isu-isu black campaign atau hal yang perlu diklarifikasi, inilah saatnya. Ada tim sukses di sini, ada Pak Haji Faisal, ada Pak Haji Amris. Saya pun kesempatan ini sampai besok pagi ada di sini, bisa kami klarifikasi mengenai apapun yang terkait dengan pasangan nomor 3 ini, insyaallah. Saya sendiri dari Pekanbaru datang kemari mendukung pasangan nomor 3 karena yang membawa saya dulu pertama kali di rumah ini tahun 2012 Pak Haji Faisal. Beliau selalu ke Pekanbaru, hadir di pengajian saya, kemudian beliau bawa saya kemari. Ketika itu beliau Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu beliau jadi Kapolrestra. Saya memberikan materi pada ustaz-ustaz majelis Mubalik Kota Dumai untuk menyambut Ramadan dan momen-momen lainnya terkait dengan dakwah. Saya merasa jabatan beliau sangat bermanfaat untuk umat ketika beliau jadi Kepala Dinas dan ketika jadi Kapolrestra. Saya pikir kalau beliau jadi wali kota itu manfaatnya lebih besar lagi menurut saya. Dan ternyata dari sore dengan ibu-ibu majelis taklim juga demikian, banyak mereka yang merasa
tertawan hatinya dengan Haji Faisal, maka mereka datang menjadi relawan-relawan. Pertama ini kita mendengar dialog dengan pemilih-pemilih milenial, tidak dicampur lagi-lagi perempuan. Ini sekarang yang perempuan, nanti setelah ini laki-laki. Kita masih punya program pertemuan kampanye dialogis ini sampai pada Isya. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini dicukupkan demikian. Selanjutnya kita lebih banyak berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita buka sesi dialog, tanya jawab atau komentar. Boleh yang ingin bertanya, baik kepada Ustaz Somad atau kepada Pak Haji Faisal dan Agis. Boleh kalau ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, lanjut. Mengusung Pak Faisal juga. Cuman saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz, alasan Bapak mendukung Pak Faisal itu apa ya Pak? Karena jujur orang sekarang banyak menyatakan, katanya kita kan gini Pak, banyak yang pro dan kontra. Ada yang dibilang partai penista agama atau ini gitu. Jadi saya hanya mempertanyakan itu. Alasan kuatnya Bapak mendukung Bapak kita itu apa Pak? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai pengusung penista agama dikaitkan beberapa tahun lalu terkait dengan Ahok. Maka jawabannya, kita memilih person, memilih orang, bukan memilih partai. Dan kita tidak sedang memilih anggota legislatif. Anggota legislatif yang berperan di parlemen sesuai dengan partainya. Sekarang kita tidak sedang memilih partai. Kedua, tidak memilih caleg yang atas nama partai di legislatif. Tapi sekarang kita sedang memilih person, orang. Yang kita pilih adalah Haji Faisal Amris sebagai wali kota dan wakil wali kota Dumai. Nah, ini yang saya senang itu. Jadi kalau ada isu sampaikan langsung, tahu kita cara membantahnya. Tidak memilih partai, tidak memilih caleg, tidak memilih parlemen. Kita sedang memilih person, orang, pribadi, calon wali kota dan wakil wali kota Dumai. Dan orangnya adalah Haji Faisal dan Haji Agus. Dua, saya bisa menjejakkan kaki ke Dumai ini dikenal dan dikenal oleh orang Dumai karena Haji Faisal. Di bawahnya saya dari Pekanbaru ke Masjid Habibur Rahman, dikumpulkannya jamaah dinas kesehatan, dikasihnya kue kotak, difotokopikannya bahan ceramah saya. Maka saya berpikir kalau jadi kepala dinas saja dia bisa begitu aktifnya, apalagi kalau jadi Wali kota. Dua, setiap tahun mau menyambut bulan puasa, imam-imam, ustadz-ustadz dikumpulkan di satu gedung, menumpang di gedung Pertamina, diberikan pelatihan pembekalan supaya ustadz-ustadz di bulan Ramadan itu jangan bercerita tak tentu arah. Pembekalan dari Ramadan Kota Dumai. Siapa yang punya ide itu? Haji Faisal ketika dia sebagai Kabah Kesra. Kalau sebagai Kabah Kesra saja dia bisa sebarkan insentif untuk ustadz, untuk imam, penceramah, apalagi kalau dia jadi wali kota. Dengan duduknya dia sebagai wali kota, banyak yang bisa dia buat untuk umat ini. Atas dasar itulah Abdul Somad datang kemari. Banyak jamaah-jamaah Dumai beberapa bulan yang lalu mengontak saya, tolong Ustadz dukung Haji Faisal dengan cara kirimkan video.
Kata saya tak mau mendukung dengan kirim video. Saya kalau mau mendukung, saya all out. Saya kalau mendukung, saya datang berjumpa dengan masyarakat. Begitu saya sudah di Sumatera Utara, pemilihan gubernur Sumut dulu, saya terjun langsung. Begitu juga dengan Dumai, nanti saya akan datang. Bila saya tunaikan janji saya ini, saya datang kemari. Dan saya tidak pula mau sebagai mendorong mobil mogok. Nanti setelah mereka jadi wali kota, mobil sudah jalan, saya ditinggalkannya. Maka saya ada MOU. Saya minta 12 pasal. Setujui 12 pasal ini baru saya dukung. Pasal 1, Haji Faisal Haji Amres kalau menetapkan sesuatu di Dumai mesti persetujuan alim ulama, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat. 2, Haji Faisal Haji Amres pertahankan semboyan adat bersedih syarat bersedih kita umum. 3, Haji Faisal Haji Amres perhatikan surau dan musola dan semua yang terkait dengannya, imamnya, khotibnya, bilalnya, petugas WC-nya, kebersihannya. 4, Haji Faisal Haji Amres masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum, SMP, SMA, SD. Masukkan akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Gurunya dari mana? Dari IAIN. Bisa PNS? Tak bisa, karena PNS Jakarta pusat punya urusan. Angkat dia. Gajinya dari mana? APBD. Tak sanggup APBD dengan Basnas. 5, Haji Faisal Haji Amres giatkan Basnas untuk menopang biaya guru agama di sekolah umum dan guru mengaji. 6, Haji Faisal Haji Amres perhatikan kesejahteraan guru mengaji, karena mereka ujung tombak untuk memerangi buta huruf Al-Quran. 7, Haji Faisal Haji Amres perhatikan kesejahteraan penggali kubur dan penyelenggara jenazah. 8, Haji Faisal Haji Amres giatkan pengajian pegawai Pemko dengan bersilabus. Jangan lagi pengajian di kantor-kantor itu tentang sabar, kokak telinga sabar. Tapi kajian bersilabus, berkurikulum supaya cerdas pegawai-pegawai. 9, Haji Faisal Haji Amres perhatikan generasi milenial, remaja masjid, anak-anak muda. Kalau tidak nanti Dumai habis kena sapu narkoba, zina, LGBT. 10, Haji Faisal Haji Amres mesti didampingi ulama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ustadz, Tuan Guru. 11, jadikan jabatan wali kota ini sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan tujuan. Kalau jabatan wali kota sebagai tujuan, kiamat tidak. 12, kalau Allah mengabulkan jadi Haji Faisal Haji Amres wali kota, wakil wali kota Dumai, poin-poin ini akan dievaluasi Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Itulah mengapa saya dukung. Kalau bisa diingat, jelaskan. Tak bisa diingat, minta videonya ke kameramen supaya di-share. Sanggup adik-adik mengajak anak muda yang lain, ayo kita pilih Haji Faisal Amres, mantap. Tak sanggup mengajak, ajak pakai grup-grup WhatsApp, FB, Instagram. Tak sanggup juga ngajak pakai Instagram, tempel stikernya di rumah, di mobil, di motor, di helm. Tak juga mampu mengajak, doakan. Berdoa tak juga mampu, mati aja. Mungkin bercakap segan, orangnya suka, tak pandai bercakap. Tapi banyak cara kita untuk mengajak kalangan milenial supaya mencoblos pas
Faisal Amris nomor 3. Demikian, Allah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra, saya bendahara dari Garda Muda PAS. Jadi ada yang mau saya tanya di Facebook dan teman-teman juga kan ada nih selebaran, ada foto Ustaz seperti gambar di belakang sama paslon kita Pak Faisal Amris. Jadi mereka kan pada bilang jangan bawa Ustaz kami lah gitu kan, jangan dimasukkan ke gambar gitu. Jadi setelah kedatangan Ustaz ke sini, jadi saya share nih semua ke messenger teman-teman kan puluhan. Jadi saya punya diserang-serang juga kan. Jadi ada nih kebetulan dari teman juga merespon katanya kok Ustaz ikut kampanye juga gitu kan, itu nggak bagus lah Cid katanya kan. Jadi katanya gara-gara itu kurang simpati warga lah sama beliau katanya gitu. Jadi pertanyaan saya gimana tanggapan Ustaz dan gimana caranya supaya memang pemikiran dari teman-teman tuh yang tadinya mana sih nggak mungkin Ustaz dukung Pak Faisal, setelah kita kasih tahu justru mencari kesalahan lagi nih, gitu kan nggak bagus nih, nggak boleh kayak gitu katanya kan, terus dibilangnya juga jadi kurang simpatinya. Jadi gimana caranya terus Ustaz? Kalau kita membuat sekarang tabligh akbar di masjid, di kantor, di tanah lapang sekarang kita buat, besok pagi insya Allah didiskualifikasi pasal karena melanggar aturan kampanye. Jadi kalau mau cari zona aman, kalau mau cari aman, saya tidak aman. Tapi saya mau umat ini jangan sampai menjadi korban politik. Adapun orang yang tidak setuju dengan Haji Faisal, memang begitulah argumennya. Kalau kalian bilang ini didukung Abdul Somad, nggak mungkin Ustaz Somad dukung Haji Faisal. Begitu kalian nampakkan video saya dukung, gak simpati lagi aku sama Somad. Memang itulah dia orang tak mau pilih. Nah, gimana caranya biar supaya orang ini mau memilih Haji Faisal? Gimana meyakinkan dia? Inilah usaha kita. Saya dengan argumentasi mengatakan selama ini saya mengajak orang buat baik, mengajak orang memakmurkan masjid, udah selesai. Sekarang saya mau orang yang di masjid itu menjadi wali kota. Ada tantangannya, itulah tantangan. Tidak ada yang tidak beresiko hidup ini. Life is take risk. Hidup berarti berani mengambil resiko. Kalau mau nyaman, saya tidak mau pihak kemana-mana. Tenang aja saya di Pekanbaru nyantai. Mau tukang langgang rumah ini, lantak lah, situ bukan urusanku. Memangnya dapat apa saya kalau mendukung Haji Faisal? Jadi kepala dinas saya sudah ini. Dapat proyek pengaspalan gang saya, tak ada apa-apa. Tapi saya merasa senang sudah ada jamaah yang cinta masjid duduk jadi wali kota. Senang saya di Faisal Amris duduk. Kenapa? Karena ada orang yang peduli pada kajian Islam bisa duduk dia. Kalau gara-gara kedatangan saya ini orang yang setengah-setengah mendukung menjadi kuat, alhamdulillah. Tapi saya bukan penyulap Harry Potter yang bisa menyulap orang Dumai langsung memilih 100%. Tak bisa saya sihir, saya pukau semua orang Dumai. Yang bisa, yang tidak. Kita sampaikan pesan ini ke seluruh masyarakat Dumai. Bil khusus yang untuk emak-emak tadi udah, ustaz-ustaz udah, pimpinan majelis taklim udah. Ini sekarang yang muda-muda. Tak ada gunanya kita menggelegar meletup-letup di ruangan ini kalau pesan ini tak sampai ke masyarakat di bawah. Bisa kalian sampaikan melalui cakap lidah, mengajak, alhamdulillah. Tak bisa dengan foto-foto, dengan video-video. Tak juga bisa dengan stiker-stiker. Tak juga bisa dengan doa-doa. Itulah usaha kita. Lebih daripada itu di luar kuasa kita.
kasih. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Umeleni. Kebetulan saya aktif juga di komunitas Tingkok Squad Kota Dumai. Saya sering juga ikut kegiatan dakwah di Kota Dumai. Ini saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya kita menangkis ucapan orang yang orang bodoh hanya bisa dibodohi dengan penampilan yang agamis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penampilan yang agamis, yang bicara macam itu tuh siapa? Kalau dia menyindir kita karena kita pakai baju koko laki-laki, karena Haji Faisal berjenggot, karena pakai peci, lalu kemudian antum pakai niqab, lalu diejeknya orang bodoh hanya bisa dibodohi dengan penampilan yang agamis. Orang yang menyindir-nyindir itu kita tanya baik-baik, yang kau maksud ini siapa? Yang bodoh ini siapa? Masyarakat Dumai ini cerdas. Adapun tampilan, maka tak bisa kita mengatakan orang pakai rok pendek, tidak pakai jilbab, lalu kemudian dia berkata, aku memang tak pakai jilbab, aku memang rok pendek, tapi hatiku bertakwa kepada Allah. Dia tak bisa, karena dalam Islam itu ada namanya menutup aurat. Kalau dikatakan menutup aurat itu tampilan, kalau menutup aurat pakai niqab, pakai hijab, pakai sarung kaki itu dikatakan tampilan, berarti dia tak paham ajaran Islam. Berarti yang bodoh itu kau. Karena kau tak bisa membedakan mana tampilan, mana ajaran Islam. Dimanapun di dunia ini yang namanya orang Islam, dia wajib pakai hijab, wajib menutup aurat. Itu bukan aksesoris. Adapun Haji Faisal berjenggot ini, sejak saya kenal 2012 pertama kali saya datang kemari, sampailah hari ini. Jadi jenggotnya itu bukan tiba-tiba tumbuh pas mau dekat pilkada aja. Dari awal saya jumpa dia berjenggot ini sampailah sekarang. Bedanya cuma agak putih sekarang. Tapi saya tengok di gambarnya hitam pula. Jadi orang yang pakai akal-akal itu, pakai akal juga kita jawabnya. Dia yang bercanda-canda, kita suka juga pakai bercanda. Nah, jadi saya yakin adik-adik dari kalangan milenial pahamlah itu bagaimana cara membantah. Jadi kami kenal dengan Haji Faisal ini ibarat buah, bukan masa karpet. Ini masa di pokok. Kenal lama kami udah bertahun-tahun udah kenal. Jadi bukan baru kenal 2-3 hari karena jabatannya, enggak, karena kenal secara pribadi. Kalau mau menengok orang, tengoklah anaknya. Anaknya sekolah agama, pesantren anaknya di Ihsan Boarding School. Tengoklah bininya berjilbab. Yang cakap kau tadi mengatakan jangan tipu orang dengan penampilan, betul itu. Cobalah tengok kalau udah dekat-dekat pilkada, dekat-dekat pileg, semua bini orang yang tak berjilbab. Betul tak? Bini orang tak berjilbab. Yang tak selama ini tak bertudung. Artis-artis pun bertudung panjang, tudung labu, berbaju kurung. Tapi keluarga mereka ini kan tidak. Bukan mendadak dia tiba-tiba pakai jilbab, dari dulu. Jadi mereka ini bukan itu sebagai aksesoris. Saya pula ustaz. Bukan saya mendadak tiba-tiba jadi ustaz sejak mau dekat-dekat pilkada. Memang dari dulu saya ustaz. Dan dari dulu isi ceramah saya itu tiga di mana-mana isi ceramah saya. Pertama, peduli pendidikan Islam. Kedua, peduli ekonomi Islam. Ketiga, peduli politik. Yang mengikuti isi ceramah saya selama ini pasti paham dia. Abdul Somad dimanapun ceramah, perbaiki pendidikan, perbaiki ekonomi umat, perbaiki
politik. Makanya kalau dia jamaah saya yang asli, pasti ikutnya saya. Karena puncak dari perbaikan adalah politik. Pilihlah anggota legislatif yang peduli Islam. Pilihlah calon bupati, gubernur, wali kota yang peduli Islam. Kalau asli dia jamaah saya, pasti dia ikut. Tapi kalau yang jamaah jadi-jadian macam tadi, nah itulah yang mencela-mencela. Cuma jelas itu, jelas insyaallah. Allah. Baik, berikutnya masih ada yang bertanya? Yang siapa? Salam Pak Chandri dan seluruh rekan-rekan di sini. Terima kasih. Jadi Ustadz mungkin ada bagaimana ya? Begini Ustadz, selama ini begitu saya kepas, mungkin insya Allah dari tahun 2019 melihat profil dari paslon kita, itu saya diserang secara pribadi dengan membawa suku. Jadi begitu Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit argumentasi atau penyejuk dari Ustaz yang meyakinkan saya dan teman-teman. Kita ini juga live streaming ya, dan video yang insya Allah akan disaksikan oleh orang ramai. Kalau saya pribadi dan keluarga insya Allah yakin dan percaya gitu dengan pasangan calon kita ini. Tapi bagaimana Ustaz dengan orang-orang atau yang lain mungkin sedikit agak goyah ketika suku kita ditampar-tampar begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Ini misalnya saya Melayu gitu kan Pak. Jadi dicakap kalau pilih pemimpin itu yang memang betul orang Melayu gitu. Kalau di saya kalau sudah agamanya bagus itu sudah ini begitu kan. Bukankah kita Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak bisa kita pungkiri beberapa masyarakat kita itu masih menganggap isu rasis untuk mungkin menjatuhkan pasangan kita, pasangan calon kita atau bagaimana. Kalau saya insya Allah yakin, tapi mungkin ada sedikit petata penitih dari Ustadz yang bisa lebih meyakinkan yang lainnya begitu Ustadz. Yang diangkatnya isu bahwa maaf pasangan ini, wakil ini itu bukan orang Melayu gitu, izin Pak. Oke, mungkin ada beberapa, misalnya ada calon yang mungkin dari suku Melayu, mungkin ada dari suku Jawa maupun Melayu, nggak usah. Jadi izin catat, jadi kami maksudnya saya secara pribadi ditekankan, mungkin yang dicakap pun bukan orang saya gitu kan, bahwa Rika harus milih orang Melayu, Rika ini bodoh ini gitu. Kalau saya soalnya sudah yakin gitu, tapi mungkin ada inilah sedikit tulisnya. Jadi strateginya mengkotakkan suku. Masalah suku. Kebetulan Pak Wakil kita orang Minang. Oke. Seperti itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang politik ini semua ya, ada yang baik. Kalau lawan politik kita memang macam-macam. Sebetulnya Pak Amdes ini besar di negeri Melayu. Dia juga besar di ngajinya di Pak Ning, besar sekali. Pak Amdes besar di Betel. Kalau saya memang asli orang Riau, saya lahir di Rohil, di Kubu. Saya orang Kubu, memang saya orang Meliling. Tapi intinya ya bagaimana kita mereka? Ya yakinlah kata Pak Ustadz tadi. Kalau sudah tak suka sama kita, tadi kita tanyakan ini kami kemarin ngobrol sama UAS. UAS sudah hadir, ini akhirnya kita nggak elok pula katanya. Itulah manusia, belum berani. Tapi yakinlah kita. Pertama kita Zaidiyah, kedua doakan supaya Allah buka hidayah pada hatinya. Mudah bagi Allah, Allah mudah balik-balikkan hati manusia. Itu dari kami, nanti bisa tambah dikit. Dan mungkin Pak Amdes sedikit memberikan sejarah Pak Amdes, biar mereka tahu bahwa Pak Amdes ini kalau bahasa Melayu kalah saya. Betul, karena saya kan memang besar di Medan. Beliau memang besar di negeri Melayu. Silakan dong. Jadi apa kata Pak Wali tadi, kalau orang datang senang sama gitu tuh macam-macam, ya kan? Ada cerita anak beranak, ada unta, ya kan? Dia menyer unta. Unta naik anaknya, datang bicara orang sama anaknya, inilah anaknya, tak kasihan sama orang tua, ya kan? Sudah tuh naik bapaknya, inilah bapak, tak kasihan sama anak.
naik ke dua-duanya, inilah manusia katanya kan. Tak suka kasihan sama umat. Jadi kesimpulannya begini, kalau saya terus terang Bapak Ibu, saya memang dilahirkan di Sumatera Barat, orang tua saya juga Sumatera Barat dari Karangpanjang, dan sebagai anggota TNI orang tua saya. Jadi ke Riau ini bertugas pertama tugas di Bengkalis. Jadi saya lahir di Bukit Tinggi, orang tua saya bertugas di Bengkalis. Itu saya sekolah SD Bengkalis, pindah ke Pakning. Di Pakning ada Beberapa dekat rumah sama Pak Joas. Saya mengaji itu orang tua Joas yang guru ngaji saya. Ya sudah pindah lagi Bengkalis, sama Bengkalis, masuk SMP 2, pindah ke Singapit, ya kan, pindah ke Mesbom. Jadi memang kalau cerita hidup, saya memang gak hidup di Riau. Saya hari ini masuk ke Dumai tahun 88, ya kan, sebagai seorang anggota TNI pensiun 2006. Karena saya dah lama di Riau ini, saya ingin juga mengabdi kepada Riau ini. Jadi mungkin dengan jalan ini dah saya bisa mengabdi. Karena saya sudah banyak tukang mudi dekat sama Riau, makan segala macam, mungkin hidup mati pun di Riau, mungkin di Dumai. Jadi ya alangkah kalau memang sudah hidup di Riau, apapun yang terjadi di Riau, nah kalau ada sisa hidup nih yang bisa saya mengabdikan diri untuk Riau-nya masalah, nah ya, nah, tapi tergantunglah kepada pemilih, ya, tergantung kepada pemilih. Kalau memang yang namanya politik kadang-kadang baik pun kita buat jadi ya tak bagus. Nah, tapi mari kita santun saja. Insya Allah kita doa, kita berusaha, itulah tugas kita, ya, berdoa dan berusaha, dan yakinkan bahwa Faisal Amris bukan tipe yang tidak baik. Itu saja. Terima kasih. Jalan paling besar, jalan nomor 1 di Pekanbaru itu jalan apa? Jalan Sudirman. Sudirman itu orang Melayu atau orang mana? Orang Jawa. Jenderal Sudirman jenenge orang Jawa. Kalaulah orang Riau ini orang yang fasis, rasis, tak akan mau dia menerima jalan Sudirman. Pasti dibuatnya jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Lesturi. Gedung yang paling tua, yang paling bersejarah di Jalan Sudirman itu gedung apa? Gedung Kaharudin Nasution. Gedung kantor Gubernur Riau itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Sumatera Utara. Di samping gedung Kaharudin Nasution itu gedung paling tinggi, paling besar di Riau. Namanya Perpustakaan Suman HS. Suman HS itu orang mana? Orang Bengkalis. Suman HS itu orang Bengkalis. HS itu apa nih? Hasibuan. Orang Melayu adalah orang yang paling terbuka terhadap siapapun yang datang ke negeri Melayu. Selama dia mengangkat harkat martabat Melayu, maka dia diberikan kesempatan luar biasa. Itulah orang Melayu. Jadi kalau ada orang macam itu tadi, berarti kau ini kan Melayu mana? Kalau Melayu yang asli Melayu, itulah dia. Datanglah ke bumi Melayu, bersainglah prestasi, bukan menunjukkan Melayu, tapi justru menjatuhkan negeri awak. Anda pernah di Faisal sudah jelaskan tadi, orang Kubu, orang Hilir, Melayu. Tapi memang kalau sedang berjuang begitu. Coba kalau duduk nanti ini, kau orang mana? Oh, Ambo dengan Pak Amris itu melanci-lanci aja. Yang mana? Weh mah. Semua mengaku Minang kalau udah jadi. Jadi dalam perjuangan itu biasa. Jadi adik-adik,
Tetapi ada itu dengan senyuman. Kan ada lagi, ada api dengan senyuman. Yang penting cuma tanggal 9 dia mencoblos nomor. Siapa yang payah? Apapun yang terjadi, tanggal 9 dia mencoblos nomor 3. Pas pilihan Abdul Somad. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Kita akan ganti sisi berikutnya. Maka sebelum majelis ini kita tutup, kita minta kesediaan Ustaz untuk membacakan doa untuk semua. Tak ada yang lebih hebat daripada doa. Doa silabul mukmin. Saya anjurkan adik-adik tiap malam baca Yasin. Jaga malam sebelum sembahyang subuh baca Yasin. Habis baca Yasin itu, ya Allah, barokat surat Yasin, dudukkanlah Faisal Amris jadi wali kota. Orang yang hati-hatinya keras itu lembutkan supaya di tanggal 9 itu nomor 3 juga yang ditunjuknya, ya Allah. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kami bertawassul kepada Engkau, ya Allah, barokat Nabi Muhammad, barokat surat Al-Fatihah. Dudukkanlah Pak Haji Faisal Haji Amris sebagai wali kota, wakil wali kota Dumai. Kalau Kau dudukkan mereka ini, insya Allah ditolongnya agama Engkau di Dumai ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ya Allah. Lembutkan pula hati-hati orang yang keras itu supaya memilih Haji Faisal Haji Amris, ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya fa'alul lima yurid. Ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke ya. Kakak di luar aja nomor-nomor info.